Nentau di tergeledek si Gus Dur. Nah, korban perasaan. Icekan Gus Dur nih, isan lagu, geledek nih. Nah, itu juga berkorban. Berkorban niki dengan berbagai macam bentuk yang membuat orang kadang-kadang ada yang tidak mampu menahan pengorbanan niki. Tidak sedikit orang putus asa. Nah, putus asa itu adalah dikutuk oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim begitu dia sembelih Ismail, wah sak telu kali ngapuk. Iya niat sembelih Ismail si Nabi Ibrahim, malaikat diperintah oleh Allah untuk lepas ekor kambing di situ. Itu sebut kabesan. Nah, lamun bahasa Arab niki kabesan niki, lamun juk Indonesia niki bias lah. Sehingga lamun biasa niki gonam bahasa Arab niki. Nah, di hadis niki dia pakai kata kabesan. Atau kadang-kadang yang penulis sebut biri-biri. Nah, tiap-tiap bulu daripada binatang yang dikorban niki adalah hasanah. Lamun bembe munarak berangkat berkorban niki seumur setahun masuk 2 tahun. Kira-kira piraji niki. Bau temupu-mupu niki. Nggih. Lamun sampai seumur 2 tahun masuk 3 tahun. Sang berangan niki sila. Berkumpul-kumpul di sana jadi sehingga arak contoh menarik niki nggih. Tentang bulu niki. Tiang dulu awalnya kaget sama hadis tentang peristiwa Nabi Musa ketika didatangi oleh malaikat maut. Gemes Nabi Musa, tempelek malaikat maut. Tiang tidak percaya sama hadis niki. Awalnya segera tahu-tahu tiang temukan hadis niki di kitab Musnad Imam Ahmad. Oh, ini hadis itu. Lah, malaikat niki yang datang menghadap Nabi Musa. Musa nanya, "Ya mau kembih?" Oh, ini malaikat maut tinggalan tuh. Iya biasa jauh perintah. Nah, Nabi Musa sepaneng sama niki. Dia langsung tempelek. Terus di dalam hadis niki menyebut malaikat niki mengadu kepada Allah. Ya Allah, siapa namanya yang rabah sekali tempiling saya ini? Yang jadi kasar niki. Berbagai ciri-ciri meni. Oh, Musa. Apa nih? Sili ni boleh tembut nyawa ni. Menintah nani. Tulak nani juk Nabi Musa. Meni jauh salam. Ajak Musa mencari kerbau. Terus setelah kamu temukan kerbau, bilang sama Musa, jiplak punggung kerbau itu dengan telapak tanganmu. Hitung berapa bulu di bawah telapak tanganmu. Allah akan tambahkan 1 bulu 100 tahun. Nah, akhirnya jauh boya yang Musa teh meni firman perintah nenek ini boya kerau berdaya menjiplak kenika. Nah, hitung berapa bulu di bawah telapak tanganmu. 1 bulu 100 tahun. Tinjot dong pirang kiamat. Nah, akhirnya gara-gara ini Musa menyerah. Iya dah, kau ambil ruh saya, tapi amun cari tiang belum adengang isi adeng. Nah, permintaan tembut adengang isi adeng niki. Sehingga ada riwayat mengatakan saking isi adeng niki demi kadang muni mungkelele. Ia marah dengan kadang sakulu bulun jaran lek-lelek mun kadang kan giriang niki. Nah, begitulah perumpamaannya tentang bulu tadi. Nah, amun sabimbi doanya negor ngopire kebaikan ada mau. Nggih. Kemudian lanjutnya, wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Yudahi bisyati anhu, dia berkorban dengan 1 ekor kambing. Wa an ahli baiti, untuk seluruh keluarganya. Jadi bau sekek gorok dan bebe untuk sekeluarga, pilih-pilih keluar. Karena contohnya dari Abu Ayyub Al-Ansari pernah berkorban dengan seekor kambing untuk seluruh keluarganya. Nah, udah sila kalian dua jero masih ada waktu nih daripada nak dan di keluar lain kepeng niki makin si pecat bis kepeng niki. Dia mana jin pulsa.
Di mana jin salai-lai. Nah, ada nara jadi kendaraan tera di akhirat. Anikilah korban, nggih. Satu telu. Padluha, kelebihan orang berkorban niki, nggih. Yashhadu lima lisinnatil udhiyah min al-fadli al-azim. Qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati damin." Nah, dalil tentang karunia atau kelebihan daripada berkorban ini adalah terutama dari segi usia. Ya. Minal fadlil azim, di situ ada karunia besar. Qaulur Rasul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara Rasul, "Ma amila ibnu Adam yauman nahr." Apa atau tidaklah melakukan satu amaliyah oleh anak Adam pada hari korban, hari nahar, amalan ahabbu ilallah, satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah, min iraqati damin, daripada menumpahkan darah binatang yang dikorbankan. Tetesan-tetesan darah yang jatuh dari kambing atau sapi yang dikorbankan adalah menjadi pembela yang pelunggu di akhirat, membuat siksa neraka terpental. Masihlah jadi benteng dan niki. Nggih. Tetesan-tetesan darah niki sama yang ditemukan dalam kitab Hikmatut Tasrif wal Falasifah tentang wanita, khusus wanita jadi niki bapak-bapak, nggih. Tiap-tiap tetesan darah haid daripada wanita adalah penghapus dosa dan benteng dari api neraka. Coba niki. Kanda ngerumun lamun dah haid ibu. Tiap-tiap tetesan darah haid wanita adalah benteng dia dari api neraka. Jelas Bu? Arang masih ngerumun-rumun pas boya softtek niki. Nggih. Ikhlas bae terima jadi benteng tiang pelunggu. Sampai niki ada efek secara hukum niki nggih. Lamun dengan mame den tebeng bekaliali si emas. Beteken si emas. Lamun dengan ini ya kanggu. Ternyata setelah diteliti hadis itu, ya kembimun dengan ini tebeng. Lamun dengan mamu den kanggu. Lamun dengan mame kadu cincin emas, besar kemungkinan nanti akan terjadi penyakit keropos tulang. Penyakit keropos tulang. Tapi kalau wanita yang pakai tidak terjangkit keropos tulang, karena apa? Karena ada darah haid yang menghapuskan penyakit-penyakit itu. Darah haid itu membawa dampak luar biasa kepada kaum Hawa. Tidak ada bayi yang rumun-rumun di mendehet. Ini arah sili-sili londo niki. Padahal setiap tetes darah haid itulah pahala besar bagi tiang pelung, pembenteng dari api neraka. Nah, kaitan darah binatang yang dikorban, tiap-tiap tetesan darah binatang yang dikorbankan itu adalah itu yang menjadi benteng dari siksa neraka dan menyelamatkan orang yang berkorban. Karena ada ayat yang mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minhu. Ndi nak sampai juk di sida Allah Taala darah dan daging daripada bintang yang dikorbankan itu, tapi yang sampai itu adalah takwa. Nah, munafiqin takwa dalam bahasa Arab niki asal kata takwa itu dikata waqoya ki wiqoyah, benteng, penjaga, pemelihara. Nah, dengan yang satu kepada takwa niki orang yang terbenteng daripada hal-hal yang membuat dia sengsara di akhirat kelak. Musa selanjut niki hikmatuha minal hikmati fil udhiyah, hikmah orang berkorban, at-taqarrubu ilallahi ta'ala biha, dengan berkorban niki kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat yang pirang niki waktu masih diingat saya di sini Allah Taala waktu yang bermain definisi niki. Siapa? Lupa wah ibu-ibu niki. Allah adalah zat yang jauh, tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya. Dengan izinnya bergerak alam semesta. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Nggih. Minta baca la ilaha illallah. Niki ran zikir napi isbat. La ilaha
Napi niki, la ilaha napi niki. Illallah niki isbat. La niki depan la napi. Ilaha ini mampi. Illa niki isbat. Allah musbat. Jadi mun zikir kadu la ilaha illallah niki ran zikir nap isbat. Nah, diminta zikir kena la ilaha illallah niki lamun secara niki. La ilaha ia ran 0 niki. Seluruh agama selain daripada agama samawi membuat Tuhan. Tetapi Islam datang mencoret Tuhan. Ikadul la napi dinara nenek nu. La ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti luwe nenek tepiak-piak. Coret nenek tepiak ini kena la ilaha itu namanya 0. Kosongkan hati daripada pengakuan kepada selain Allah. Iaran 0 kosong. Wah 0 malik kosong niki. Persih atit le macam-macam perasaan niki. Baru illallah kecuali Allah niki iaran 0 padat. Berisi keyakinan kita hanya kepada Allah. Nah, pada ketika orang menyebut lapas la ilaha illallah niki, itulah yang merubah status seseorang dari kafir jadi mukmin. Ada kisah menarik dalam kitab tasawuf niki Bu, Bapak Ibu. Ada seorang yang amun cara mangkin niki ia suluk dalam tarekah niki suluk kisah. Jalan lampak mesak-mesak niki. Saya tempuh niki jauh mau jalan kaki niki. Ketika di tengah jalan dia menemukan sebuah kebun. Si unin lelah lampak. Membetlah di kebun niki. Nah, dia membetlah niki amung bait pitu kerikil. Mau lepas pitu kerikil niki mau polak pempang kayu. Mau ndet di kerikil niki. Sendikman mulai dinduk membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah niki mun tiup batu sapitu niki. Mundet si daun kayu muntindo. Tiram-tiram mengimpi kiamat. Kalau niki si unin dresin tiram mengimpi dalam mimpi niki. Terproses manusia proses dalam mimpi niki. Termasuk nia keputusan yang terjadi neraka. Astagfirullah. Mun teringkus si malaikat niki. Terjauh juga pintu neraka. Demi datang lawang neraka. Muya ketutup lawang neraka niki. Terbuai apa kini? Terbuka dalam membuka. Tahu. Endah dan terluit lain niki diarak bau luit. Pintu lawang neraka sekedua. Arak masih batu ni kerikil. Mu pitu lawang neraka niki, pitu kerikil niki keselit. Munimu kebuka. Nah ia mendapat la ilaha illallah niki kalimatul inqadhatu minan nar. Kalimat yang menyelamatkan tiang pelunggu dari api neraka. Nah ia mau narak waktu kosong zikirlah dengan kalimat la ilaha illallah niki napi zikir napi isbat. Lamun wah mendarah daging niki man qala la ilaha illallah dakhala al jannah bahasa Rasul niki. Nggih. Niki butuh waktu dan itu berkorban juga niki, nggih. Nah, hikmahnya bertakar pada Allah niki. Id qala subhanahu wa ta'ala shalli li rabbika wanhar. Sembahlah Tuhan kalian dan berkorbanlah. Wa qala azza wa jalla qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah numplak milik Allah. Kecil-kecil dalam berdua itu. Nah, sebegitu rupa konsep tauhid ini adalah harus kembali kepada Allah. Daka manu bau terbaik bikas. Mau terbaik dimin lupa nenek bikas terbaik saja manusia ni kini. Nah ialah tersuruh kuat-kuat bertaubat. Nggih. Di nara manusia dia sama aja lah. Di nara manusia dia peleh baik ucapan maupun. Nah,
paling kurang angkat lamun dah ampura nggih. Lamun dia tinduk ke malam, lamun bau de wudu, amun de istighfar. Kenapa? Dengan istighfar andi ditira mu dicabut naun, maka mati syahid akhirat. Kenapa? Maraniki jamaah sekalian. Arah ayat sekena Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menahan nyawa orang-orang yang mati dan menahan nyawa orang-orang yang tidak mati tidur. Jadi kenyekeun satinduk tertahan nyawa sinana. Dengan sa mati dengan tidur tertahan nyawa sinana. Lagu dengan sa tidur niki wa yursilul ukhra ila ajali musamma. Mudah minta ngasih tetulakang nyawa niki malik kawat. Mudah malik ngeruit sampai batas waktu usia yang ditentukan oleh Allah SWT. Nah, andin perlu takdir nggih. Wah dengan ulu mu baca la ilaha illallah mu ditinduk, mu lolos. Nah, dengan kena ia mati ngimpi je gini. Ara sakena macam-macam ini kita sebut dengan samaran ini. Tetapi andekan dalam keadaan berwudu kemudian baca la ilaha illallah niki mendait samaran niki, maka dia selamat mati dalam syahid akhirat. Nah, niki teparan naperan berkorban masih niki. Karena kita korban waktu, kita korban keadaan dan korban segala-galanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kaitan ke udhiyah berkorban sebenarnya niki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad qalu lahu ma hadhil udhiyah. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma hadhil udhiyah? Apa sih berkorban niki Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Iya ni sunnah bapak tiang pelungu Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, para sahabat bertanya lagi, malana minha. Nabi ada mau berkorban sunnah Nabi Ibrahim niki. Bahasa sahabat ya Rasulullah. Qala bikulli sya'ratin hasanah. Nah niki tiap-tiap satu bulu kebaikan. Musaya tahu hitung bulun bembe, apalagi bulun sampi. Dagang kadu komputer itu dengan tahu pilih bulun sampi. Dendek memangkin bulun sampi. Munara dengan bulun bawak ni bosit hitung. Bulun semet dia bosit hitung. Mu bulun bembe malik setiap satu bulu kebaikan. Nah, begitu kita diberikan untuk memberikan motivasi, ada tidak baik apa munara tadah kerja berkorbanlah. Apa yang kita mampu. Qalu pasuf, sahabat bertanya bagaimana suf? Nah niki kurang ke bahasa Indonesia niki. Demikian sya'ratun bulu, suf juga bulu. Indonesia niki karena sekian persen bahasa Indonesia niki berasal dari bahasa Arab. Jayid, baik. Tayyib, hasanatun, baik, baik untuk Indonesia niki. Mumbis ande baik, sasalah ni. Nah, dalam berkorban niki diberikan motivasi bikulli syaratin minas sufi hasanah. Tiap-tiap bulu, tiap-tiap suf niki adalah kebaikan yang Allah berikan padanya. Hikmatuha, hikmah orang berkorban, ya. Oh, sampun baru niki. Di antara hikmah niki adalah satu takarrub kepada Allah. Ya. Hikmatuha fil hikmati fil udhiyah. Hikmah ini satu, at-taqarrubu ila Allah taala biha, bertakarrub mendekatkan diri pada Allah dengan berkorban niki. Idz qala subhanahu wa taala fasholli rabbika wanhar niki. Bersembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Wa qala azza wa jalla qul inna sholati, tadi sampun niki. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, wan nusuk, nah ayat sakena wan nusuki li ayat sabar niki, wan nusuk ha huna huwa adibhu. Arti nusuk dalam ayat niki adalah berkorban.
Nah ampura niki mungkin narak sadai dengan berkorban cara niki nggih lamun narak dengan gorok bembe, gorok sampi, kadang-kadang tukang gorok niki tupak si lendong atau otak nggih. Nah niki dalam tidak boleh. Tidak boleh. Nggih. Jadi pernah Sayyidina Ali diperintah oleh Rasulullah bertanggung jawab tentang menyembelih kambing. Bersuruh tegorok, di mana suruh tegorok, upaang di satu tukang gorok niki sisi dari uangnya sendiri, bukan dari binatang yang dikorbankan. Tidak boleh diambil dari situ. Nggih. Nah, mulai bengkel niki sajuru-juru niki ya Allah. Tawar menawar niki tukang gorok. Napa? Otak atau lendong, ini niki. Ni tukang gorok baju bahasa niki. Nah, ipin bimbi, ya ini ada temolahan yang bimbi jamilin, mau lendong